Oke, sekarang kita lanjut di part yang kedua. Ini mengenai soal limit tak hingga ya. Nah, kita lihat di sini nilai limit akar 4x kuadrat plus 8x dikurang akar x kuadrat plus 1 dikurang akar x kuadrat plus x menuju tak hingga. Nah, jadi ini bisa kita coba jawab, ya kan? Berarti ingat limit x menuju tak hingga dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r, ya kan, ini bernilai b per 2 akar a dikurangi dengan q per 2 akar p, ya. Ingat, b per 2 akar a dikurang q per 2 akar p apabila nilai dari akar a dikurangi dengan akar p itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi akar a dikurangi dengan akar p sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, lihat di sini 4 ya. Nah, kita perhatikan di sini 4 nih. 4 berarti kita cek akar 4 dikurang ini 1, akar 1 dikurang akar 1, kita cek berarti akar 4 2 kurang 1 kurang 1 hasilnya 0. Karena sesuai dengan syaratnya ini, maka berlakulah rumus tadi. Berarti hasil limit adalah 8 per 2 akar 4 dikurang 0 per 2 akar 1 kurang 1 per 2 akar 1. Satunya dari sini ya. Sini kan gak ada x-nya. Jadi 8 per 2 kali 2 kurang 0 kurang 1/2. Maka ini 8 per 4 2, 2 kurang setengah. Berarti hasilnya adalah 3/2. Jadi jawabannya adalah 3/2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X tambah sin 2X di titik X sama dengan 60 derajat adalah. Nah, baik, kita lihat persamaan garis singgung, ya kan. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, jadi untuk X1-nya sudah ada, yaitu 60 derajat. Atau boleh kita buat adalah pi per 3 ya. Sedangkan untuk Y1-nya kita substitusi aja ke ini Y sama dengan ini ya. Berarti 2 sin X tambah sin 2X. Nah, X-nya masukkan 60 derajat ya. Berarti 2 kali sin 60 tambah sin 2 kali 60 berarti 120 derajat. Nah, 2 kali setengah akar 3 tambah sin 120 itu kan berarti cos 30. Berarti setengah akar 3 jadi 2/2, hasilnya ini jadinya 3/2 akar 3 tuh. Nah, dapat Y berarti titiknya itu jadinya tadi pi per 3, 3/2 akar 3. Nah, dalam menentukan gradien ya, M itu adalah Y aksen. Jadi M adalah turunan dari 2 sin X kan, jadi 2 cos X ya. Baru kemudian ditambah 2 cos 2X. Nah, 2 kali cos 60 karena X 60, 2 kali
cos 2 kali 60 ya. Berarti 2 cos 60 setengah tambah 2 kali cos 120. Cos 120 kan di kuadran ke ini 120 ya, di kuadran ke-2. Nilai cos negatif berarti minus cos 120 tadi ya, berarti minus setengah ya. Oke. Minus setengah. Maka dari sini kita peroleh 2 kali setengah 1, ini kurang 1 jadi 0. Gradiennya berarti 0 ya, berarti kita masukkan kemari, Y kurang Y1 tadi 3/2 akar 3 sama dengan M-nya 0, X kurang X1 pi/3. Jadi ini kita buat berarti Y kurang 3/2 akar 3 sama dengan 0. Kita kali 2 berarti 2Y kurang 3 akar 3 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah option A. Oke, itu dia caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, soal nomor 3. Diketahui garis Q menyinggung kurva fx sama dengan 2 plus. Nah ini fx-nya adalah 2 tambah cos x per sin x gitu. Di titik pi/2, 2. Garis G memotong sumbu. Jadi pertama kita cari dulu M-nya. M itu adalah F aksen. Jadi ini menggunakan rumus U aksen kali V kurang V aksen kali U per V kuadrat. Nah U-nya mana? 2 tambah cos X. Maka U aksennya adalah min sin X. V-nya adalah sin X. Berarti V aksennya adalah cos X. Jadi kita masukkan kemari U aksen jadinya kan min sin ya. Min sin X kali sin X kurang V aksen. Berarti cos X dikali 2 plus cos X per sin X pangkat 2. Nah ini sama dengan min sin kuadrat X kurang 2 cos X kurang cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah ini min sin kuadrat X dikurangi ditambah ya. Kurang 2 cos X per sin kuadrat X. Jadi ini min 1. Min 1 kurang 2 cos X per sin kuadrat X gitu. Nah jadi untuk X-nya pi/2 masukkan ini tadi M ya. Berarti min 1 kurang 2 cos 90 pi/2 ya. Per sin kuadrat 90. Cos 90 kan 0. Berarti jadi ini sin 91. Jadi min 1 per 1 kuadrat. Jadi min 1 ya. Nah dapatlah gradiennya minus 1. Maka tinggal kita masukkan ke Y itu. Nah berarti Y kurang Y1-nya 2. M-nya, nah rumusnya kan Y kurang Y1 M kali X kurang X1. M-nya tadi minus 1, X-nya X1-nya pi/2. Jadi Y kurang 2 sama dengan min X plus pi/2. Nah katanya dia memotong sumbu Y. Ingat memotong sumbu Y berarti X-nya 0 gitu. Jadi Y kurang 2 ini jadi 0 tambah pi/2. Sehingga Y-nya adalah 2 plus pi/2. Artinya 0,2 plus pi/2. Jawabannya adalah option E. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, soal berikutnya kita lihat salah satu nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan 2 tambah cos x kuadrat ya. Kita coba jawab. Fx-nya adalah 2 plus cos kuadrat x gitu ya. Nah jadi syarat stasioner kan f aksen x itu haruslah 0. Jadi kita turunkan berarti turunan 2 itu kan jadinya 0.
cos kuadrat ini jadinya 2 kali cos X kali min sin X gitu. Nah ini jadinya min 2 sin X cos X atau sin 2X sama dengan 0. Nah jadi sesuai dengan persamaan sinus berarti kita lihat sinus 2X sama dengan sinus 0. Berarti 2X sama dengan 0 tambah K kali 360 derajat bagi 2. Berarti X-nya 0 tambah K kali 180 derajat ya kan. Jadi kalau K-nya 0 berarti X-nya 0. K-nya 1 berarti X-nya 180. K-nya 2 berarti X-nya adalah 360. Nah itu sampai situ ya. Nah yang kedua adalah 2X sama dengan 180 kurang 0 tambah K kali 360 derajat. Jadi kalau ini bagi 2 berarti X sama dengan 90 tambah K kali 180. Kalau K-nya 0 maka X-nya 90. Kalau K-nya 1 maka X-nya 270. Kalau K-nya 2 X-nya adalah 450 derajat. Nah jadi kalau kita lihat salah satu nilai stasioner yang ditanyakan ya kita ambil aja misalnya dari mulai 0. Ketika X-nya 0 maka substitusi ke soal. Yang tadi F0 berarti masukkan kemari. 2 tambah cos kuadrat 0. 2 tambah 1 ya kan. 2 tambah 1 3. Kalau X-nya misalnya 180 derajat berarti F 180 derajat. 2 tambah cos 180. Nah cos 180 berarti itu sama dengan di kuadran kedua ya kan. Berarti minus 1. Berat 2 tambah minus 1 kuadrat. Jadi hasilnya 3 ya kan. Kemudian X-nya adalah 360 derajat. TF 360 derajat 2 tambah cos 360 ya kan. Di kuadran keempat berarti positif. Berarti ini jadi 2 tambah 1 kuadrat jadinya 3. Nah X-nya 90 derajat. Berarti F 90 berarti 2 tambah cos kuadrat 90. Nah cos 90 kan 0. 2 tambah 0 kuadrat jadinya 2. Nah jadi pasangannya itu nanti kalau ditanya nilainya berarti I3 gitu ya. Jadi yang tadi itu adalah nilai stasionernya oke. Nah itu dia untuk soal ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah berikutnya adalah mengenai soal tentang variabel acak diskrit. Nah jadi di sini kita lihat untuk soalnya berikut ini yang termasuk variabel acak diskrit. Jadi variabel acak itu ada 2 kan. Variabel acak itu ada 2, ada diskrit dan continue. Nah kalau dia diskrit, ingat diskrit itu dapat dihitung, oke? Dapat dihitung, sedangkan continue tidak dapat dihitung. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Tidak dapat dihitung. Nah dapat dihitung dia berupa apa? Bilangan bulat. Sedangkan kalau dia continue berupa bilangan real. Nah jadi itu bedanya ya. Nah jadi yang ditanya di sini manakah yang termasuk variabel acak diskrit? Nah jadi yang berarti diskrit itu kan dapat dihitung. Jumlah penduduk miskin di kota A misalnya. Tinggi badan siswa SMP. Produksi susu per tahun. Berat bagasi penumpang pesawat. Nah jadi yang ditanya itu mana yang dapat dihitung kira-kira? Nah kira-kira yang mana jawabannya? Nah kalau kita cek satu persatu misalnya yang A. Produksi beras per hektar. Nah kalau produksi beras ini kan bisa aja dia masih dalam desimal kan. Misalnya
Contoh 19,5 ton gitu kan bisa ya. Jadi artinya ini masih bilang variabel acak diskrit kalau ini masih bisa. Jumlah penduduk miskin di kota A karena dia mengenai jumlah penduduk. Kalau penduduk kan nggak mungkin dia koma-koma kan berarti orang. Berarti dia bilangan bulat gitu ya. Nah kemudian tinggi badan masih bisa juga 17,5 cm misalnya itu 170 kan gitu. Produksi susu juga masih koma-koma bisa, berat bagasi juga masih koma-koma juga. Jadi yang jelas itu adalah B ya. Itulah dia maksud dari variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Oke? Itu dia ya. Nanti kita bahas lagi soal berikutnya. Semangat dan semoga lulus.